wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Is there any problem, Miss Etika? Iya. Oke, anak-anak, before we start our lesson today, let's say basmalah together. Wahid, Isnan, Salas. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, students, how are you? I'm fine. Okay, I'm fine. Lagi. Fine, thank you. Ternyata my laptop is Nah, okay. No, sorry. I nah, don't okay. check my volume. sorry. Just because the volume. Okay, Yes. now I can hear it too. Okay, thank you so Okay, much. semuanya anak-anak selamat datang ya di live streaming untuk pembelajaran bahasa Inggris. Hari ini akan ada Mr. Zulfan dan Miss Etika. Yes, that's right. Yes. So we can start now, Miss. Yes, of course. Yep. Oke. Tadi Mr. Zulfan sudah mengatakan bahwa akan dibagi menjadi 2 sesi ya. Tetapi semuanya tetap bergabung menjadi satu. Nah, Yes. Yang pertama akan ada yang regular class, fourth grader for the regular, and the second one is the CI MIPA. Oke, yang mana dulu ini, Miss? Kalau yang minggu lalu kan sudah regular dulu, mungkin CIM Yep. dulu juga nggak apa-apa, Mr. Zulfan. Oke, berarti sekarang anak-anak kita simak yang untuk CI MIPA dulu ya. Tetapi yang reguler tetap ya bergabung, tetap menyimak, jangan malah meninggalkan tempatnya ya, Yes, karena sama-sama sebenarnya berguna ya. ya betul, dan sebenarnya juga tidak terlalu jauh materinya kalau kali ini ya, walaupun nanti misalnya ada materi apa di sini untuk hari ini yang CI MIPA nanti akan berguna juga mungkin ketika semester 2 atau kelas 5. Nah, jadi terus pelajaran CI MIPA nggak usah ikut, tetap harus ikut. Okay, now let's start the materials. Ya, ini sebenarnya juga sudah beberapa kali disampaikan. Ya, jadi untuk yang CI MIPA akan ada 2 unit. So the first unit is about family circles. Ya, ada di buku kalian. Ya, silahkan juga boleh disimak di bukunya. Oke, unit 1, family circles. Buku yang apa, Pak? Yang CI MIPA buku yang ya. Yang CI dulu, yang CI. Yang regular nanti ya. Buku paket atau modul, Pak? Nah, ini yang buku yang kelas reguler ya. Itu sekarang penjelasan untuk yang kelas CI. Jadi anak-anak sekali lagi ya, ini dibagi menjadi 2 sesi ya. 2 sesi. Sesi yang pertama nanti untuk yang kelas 4 CI MIPA ya, yang ada di Gedung Barat, 2 kelas, di kelas Bano Musa dan Hasan Arahmah. Tetapi kelas yang lain ya, Ibnu Rusdi ya, Az-Zahra ya, yang di Keraton, Gowongan, Papringan tetap mengikuti. Okay. So the first one is about family circles. So today we will learn about ada family members. It's on page 6.
Ya, ada phrasal verbs, sports verbs, and also writing tips. Oke, sebentar. Ini biar. Oke, sekarang anak-anak yang kelas C MIPA, so you can open page 6 to 7. Oke. Halaman berapa, Pak? Oke, siap ya? Yang mana? In today's episode of Global Children, we're going to speak to Cho Xing from China. Modul ya, Pak. Modul Hi, ya, Cho Pak. Xing. Tell us about your family and where you're from. Nanti. Anak-anak, sekali lagi ya, Pak Jovan jelaskan, ini yang CI MIPA terlebih dahulu. Jadi di kelas 4 itu ada kelas CI, ada juga kelas yang regular. Yang reguler. Yang untuk CI MIPA nanti pakai buku yang seperti ini, ya. Jadi yang reguler kok nggak ada? Memang beda, ya, materinya agak berbeda, ya. Jadi sekarang waktu untuk yang CI MIPA terlebih dahulu. Oke, yang CI MIPA, yuk sekarang buka halaman 6 dan 7 terlebih dahulu. Pak, aku nggak punya, Pak. Iya, yang CI MIPA ya, yang reguler nanti. Iya, yang nggak punya nggak apa-apa, kan memang kelas reguler. Ya. Modul. Jadi beda ya antara kelas, kalau yang untuk bahasa Inggris memang bahasa Inggrisnya yang CI, kelas CI dan reguler itu berbeda ya. Ya, kita simak dulu ya. Iya. Pak Zulfan. Ya. Jadi yang gelar ini nunggu dulu gitu. Iya, nunggu dulu tapi tetap disimak loh ya. Tidak malah meninggalkan tempat. Ya. Kenapa? Karena juga ada materi-materi yang penting untuk semuanya, ya, tidak terus terbatas untuk yang CI. Oke? Oke, Pak. Kita simak bareng-bareng. Oke, sekarang yang halaman 6 dan 7 yang CI MIPA. In today's episode of Global Children, we're going to speak to Cho Xing from China. Hi, Cho Xing. Tell us about your family and where you're from. Hello, I'm from Shanghai, the largest city in China. I live with my family, my mum, my dad, my grandpa, and my grandma in a small apartment. Oke, anak-anak tadi dari recording tadi yang pertama, nama anaknya siapa itu tadi? Ada yang dengar? Yang reguler juga boleh menjawab loh. Oke, siapa yuk? Diulangi lagi ya. In today's episode of Global Children, we're going to speak to Cho Xing from China. Hi, Cho Xing. Tell us about your family and where you're from. Oke, namanya siapa tadi? Yusing. Ya, Cho Xing. Dari mana? Dari mana? China. Ah, dari China, betul. From. Hello, I'm from Shanghai, the largest city in China. I live with my family, my mum, my dad, my grandpa, and my grandma in a small apartment. Oke, tadi with whom does Cho Xing live together? Dengan siapa tadi Cho Xing tadi? Ada siapa saja? Grandma, Grandpa, Father. father, mother. Ya. Ya, jadi ini tadi family circles berarti tentang keluarga. Dan yang kelas reguler nanti juga akan ada pembelajaran tentang keluarga, tetapi di lesson 10. Ya, kita lanjutkan. Jadi tetap menyimak biar besok pas lesson 10 family sudah siap. Do you all get on well together? Yes, we do. We do lots of things together, although
Sometimes my mum tells me off for not tidying my room. What time do you go to school? I go to school at 7:30 a.m. and I finish at 5 p.m. Okay, what time does he go to school? 7:30. 7:30 itu berapa? Jam? 7.30. Jam 7.30 ya, jam setengah 8. Oke, lanjut. What do you do in the evenings? After school, I go to my extracurricular violin class. I take after my dad because he plays the violin too. I'm not as good as he is, but I play quite well. When I grow up, I'd like to be a violin teacher. Do you enjoy living with your grandma and grandpa? Yes, I love it. Grandma looks after me when I get home from school because my parents are working. She prepares my dinner, then goes to practice Tai Chi in the local park. Grandpa and I both like playing chess. He taught me how to play a few years ago, and now we play most evenings together when I've finished my homework. Mum loves doing exercise, whereas I prefer to play my violin. She often goes to the community square to do outdoor fitness and dance classes. Well, thank you, Chao Xing, for telling us about your family and your daily life. It's been very interesting talking. Oke, tadi anak-anak, anak-anak silahkan kalau tidak ingin menyampaikan sesuatu, mic-nya dimatikan ya, supaya tidak mengganggu yang lain. Oke, anak-anak, tadi ya, Yang reguler. yang CI, masih yang CI ya? Iya, Pak. Yang CI. Ya, oke, tadi si Chao Xing selain memperkenalkan keluarganya, membicarakan tentang keluarga, membicarakan apa lagi? Yang terakhir tadi tentang Daily routine. nah, daily routine, betul ya, tentang aktivitas sehari-harinya. Oke, tadi ada beberapa kata-kata, ada get on well, get on with, kira-kira apa ya? Nah, kita simak di slide selanjutnya. Get on well, artinya apa? Ada yang tahu? Get on well. Terus ada juga tells me off. Ada take after. Nah, ini kuncinya di sini ya. Nanti ada grow up. Ada juga look after. Nah, anak-anak ada yang tahu kalau dulu menyimak videonya dari Mr. Zulfan, get on well itu apa? Ada yang tahu? Get on well itu artinya adalah akrab, ya, memiliki hubungan baik, ya. I get on well with my friends, ya. Jadi aku memiliki hubungan yang baik dengan teman-temanku. Tells me off. Nah, tells me off itu memarahi, ya, menasehati. My mom tells me off when I don't tidy my room. Nah, ibuku menasehatiku karena tidak merapikan tempat tidur. Nah, itu dari tells me off. Take after, yaitu seperti ya sama mirip. Terus ada juga grow up. Nah, grow up itu adalah tumbuh besar, dewasa. Ya. And then terakhir ada look after. Look after itu adalah menjaga, ya, merawat. Jadi I look after my grandma, misalnya aku merawat nenekku. Oke, tadi itu. Terus nah, kalian yang ada di halaman 7 ya, ada word study, ya, phrasal verbs. Ya, di sini. Di sini ya. Oh, sebentar. Belum. Ya, sebelah sini ya, halaman 6 dan 7.
Ya sudah saya ketemu ya anak-anak yang untuk CI. Nah, di situ yang pertama ada get on with, ada take after, ya, tell someone off, terus ada ya ada grow up, ada juga look after. Nah, kalian yang ada di kotak ini, ya anak-anak silahkan yang mic-nya masih menyala dimatikan dulu ya. Nah, nanti dihubungkan dengan nomor 1 sampai 5 yang ada di bawahnya. Get on with itu adalah to have a good relationship with someone. Jadi memiliki hubungan yang baik dengan seseorang. Seperti tadi yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, get on with itu adalah tadi akrab, ya, mempunyai hubungan baik. Terus ada take after. Nah, take after itu adalah to take care someone, to take care of someone, merawat, ya. Terus tell someone off itu adalah to speak angrily to someone for doing something wrong. Jadi to speak angrily, berbicara tapi dengan bukan terus marah banget, tapi dengan ya seperti orang yang menasehati, ya, karena kita melakukan sesuatu yang salah. Grow up tadi to become an adult, ya, bertumbuh besar, dewasa, itu adalah grow up. Dan terakhir ada look after, itu to like or behave like someone in your family. Jadi mirip seperti ayah, mirip seperti ibu atau bunda. Nah, itu adalah look after. Nah, tadi kita tentang family. Nah, di unit 1 itu juga ada tentang sports. Nah, kalau kita berbicara masalah sports, ya, you can open page 10, ya, halaman 10. Di situ ada ini ada kata-kata, ya. Kapan sih menggunakan play atau plays? Kapan menggunakan go atau goes? Lalu menggunakan do. Nah, ada yang tahu nggak? Ini kalau yang masih ingat beberapa minggu yang lalu, pertemuan yang lalu, bedanya play, go, Tergantung dan subjeknya. do. Betul, tergantung apanya? Selain subjeknya. Nah, kalau subjek, ya, play, go, do. Nah, kalau play itu for sports which use a ball, ya. Sports itu adalah play itu digunakan untuk olahraga yang menggunakan bola. Contohnya apa yang menggunakan bola? Ya, ada volley, basketball, football, sepak bola. Basketball. Football Pak, sepak bola. Nah, kalau badminton iya tidak? Kalau badminton iya tidak? Softball. Baseball. Nah, ya, kalau kalian menyimak pelajaran kita lari ke PJOK sedikit, ya. Ada bola besar, ada bola kecil. Nah, badminton, ya, shuttlecock itu juga termasuk bola kecil. Jadi, play badminton, play soccer, play volleyball. Jadi kalau olahraga yang berbentuk yang menggunakan bola termasuk badminton, walaupun bentuknya shuttlecock, tetapi kalau di olahraga itu termasuk ke bola kecil. Jadi tetap menggunakan play. Nah, kalau go atau goes itu sports which end with ing. Jadi kalau olahraga yang berakhiran dengan ing itu depannya menggunakan go atau goes. Contohnya apa? Kalau yang pakai ing? Swimming. Berlari? Running. Lari-lari kecil? Swimming. Jogging.
Mendaki, naik, climbing. Ya. Terus sisanya ya selain yang menggunakan bola dan yang berakhiran ing itu menggunakan do ya for all other sports. Jadi yang lainnya yang tidak mau berbola tidak atau berakhiran ing itu menggunakan do. Misalnya, bentar, memanah apa memanah? Archery. Jadi I do archery. Nah, Archery atau archery sih? Archery. Archery atau archery? Archery. Ya, misalnya I do gymnastic. Nah, itu juga do. Ya, jadi kalau play itu untuk yang menggunakan bola, go itu yang untuk berakhiran ing dan do itu untuk olahraga yang lainnya. Nah, misalnya contohnya play. My brother plays football. They play badminton. We play basketball. Ya, jadi karena menggunakan bola, ya menggunakan play. Ya. Kalau yang go atau goes, I go diving. They go cycling. He goes swimming. Terus ada do atau does. I do gymnastics. We do archery. She does karate. Nah, itu tadi ya. Tapi kok beda-beda juga ya? Ada yang play, ada yang plays. Ada yang go, ada yang goes. Ada yang do, ada yang does. Bedanya apa ya? Ada yang tahu tidak? Kalau he see it itu pakai S, kalau Dewi Ayu itu Subjek. Ya, betul sekali subjeknya ya. Kalau he, she, it, ya, itu menggunakan S ya, atau tambah ES. Ya, kalau belakangnya O tambah ES. Nah, contohnya yuk. Kalau I, kira-kira apa ini? I, football. Play. I, play. Nomor 2. We like to swimming berarti apa? Okay. Go swimming. Kenapa go? Karena olahraganya berakhiran dengan ing. Ya, lalu Manchester badminton. Plays badminton. Terus golf. Ya betul, plays. Ya karena golf itu menggunakan bola tidak? Dia pakai bola berarti jadi plays. Terus terakhir archery apa? Nah, do. Ini bukan do tapi does ya. Maaf. Sebentar. Koreksi sebentar. Ini bukan do tetapi does. Ya. Nah, tadi kok ada yang play, ada yang plays, ada go atau goes, atau do atau does. Nah, yang nomor 5 tadi do, tapi kok kenapa diganti does? Karena my brother itu laki-laki. Ya, laki-laki dan hanya ada satu orang. Jadi kalau he, she, atau it, nah ini yang reguler juga penting loh ini. Ini juga bukan hanya materi CI tapi ini materi umum. Ya, he, she, it, ya atau nama orang misalnya Ayu, Dewi, ya, my brother, my father, itu plays ya, menggunakan s. Nah juga sama
Kalau yang go menjadi goes. He goes swimming. He goes swimming. Ya, it goes swimming. Atau Ayu goes swimming. Dewi goes swimming. Dan yang terakhir ada yang do. She do archery. He do archery. Nah, tadi yang menggunakan S atau ES, sekarang yang tidak pakai S. Nah, bedanya adalah di sini, di subjeknya tadi betul ya. Kalau subjeknya I, you, they, we, itu tidak menggunakan S. Ya. Yang do archery kan seharusnya tambahin ES. Oh iya, Itu cuma benar. baca. Thank Eh, you. Pak. Benar ya. Oke. Yes. Archery. Thank you. Tadi menyimak ini tadi ya. Nah, sekarang ke I, you, they, we play football. I go swimming. You go swimming. Ya, they go swimming. We go swimming. I do archery. You do archery. They do archery. We go archery. Nah, yang bawah ini yang I, you, they, we itu biar mudah ingat caranya gimana ngafalinya. Ada yang tahu nggak? Caranya itu Pak, D-nya jadi pertama, W-nya yang kedua, I-nya jadi ketiga, dan U-nya jadi keempat. Jadi Dewi Ayu. Jadi Nah, benar. Itu juga boleh ya. They, we, I, you boleh. I, you, they, we juga boleh ya. Kalau diplesetin dikit aja ya. I, you, they, we diplesetan dikit jadi Ayu Dewi. Ayu Dewi jadi Ayu Dewi. Tapi kalau Z-nya yang di atas tadi Dewi Ayu jadi Dewi Ayu. Nah, itu juga boleh. Nah, itu hal-hal yang kecil seperti itu mempermudah kita untuk memahami, untuk menghafalkan yang seperti ini. Ya udah, Ayu Dewi tidak suka S. Udah. Berarti kalau yang subjeknya Ayu Dewi tidak perlu diberi S ya, karena Ayu Dewi tidak suka S. Nah, oke, paham ya untuk yang ini ya. Oke, sekarang kita ke ya. Gimana? Ini CI apa reguler? Ini masih yang CI ya. Sebentar lagi yang reguler, sebentar lagi. Dengan Miss Tapi Etika walaupun nanti. CI bisa dipakai untuk reguler juga loh. Kan ada juga reguler untuk Ayu Dewi pakai play atau Iya. place itu kan sama saja. Jadi tetap menyimak ya. Ini sama Menyimak aja. ya, jangan meninggalkan. Benar Miss Etika. Nah sekarang, nah ini juga tetap butuh ya, ada relative pronouns, barang itu nanti keluar juga. Oke, types of books ya, yang kedua, pertama. Wait. Animations. Nah, oke. Pertama kita akan membahas juga tentang types of books. Buku di sini yang kita pelajari ada 3 macam ya. Yang pertama tentang comics, ya, factual books, dan juga story books. Nah, ini yang paling kalian kenal, anak-anak kenal pasti komik. Nah, komik itu apa sih sebenarnya? Ini di kelas 4 juga dipelajari kan?
Bahasa Indonesia? Komik itu sebenarnya apa? Komik itu adalah cerita yang bergambar, Pak. Ya, betul. Cerita yang bergambar, juga di atasnya ada balon kata, ya. Terus nanti ada factual books, juga story books. Nah, komik itu lots of pictures, mempunyai gambar yang banyak. No many words, ya, tidak punya tulisan yang terlalu banyak. Dan juga have cartoons that go with the story. Terus yang kedua ada factual books. Nah, factual books itu information about the world. Lewat sini apa Bu? Aku punya buku kayak gitu, Pak. Nah, betul. Contohnya apa ini? Ya kira-kira telling about how things work. Jadi itu apa ya, membicarakan, membahas tentang bagaimana sih sesuatu itu terjadi. Nah, example-nya adalah encyclopedia. Iya, Pak. Ya, ini contohnya di sini adalah encyclopedia about space, ya, tentang luar angkasa, ya. Jadi apa sih yang ada di luar angkasa itu? Atau misalnya encyclopedia about apa ya, cars misalnya. Ya sudah, bagaimana sih cara kerja mobil itu seperti apa? Nah, itu contoh dari factual books. Yang terakhir ada storybooks. Nah, ini juga anak-anak sudah familiar, ya, dan paling yakin sudah pernah membaca storybooks. Ya, storybooks itu telling what happened in the past, ya, telling the set in the future. Ya. Jadi bisa membicarakan apa yang sudah terjadi di masa lampau, tapi juga ada yang kira-kira apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, itu storybooks. Nah, membahas storybooks ada relative pronouns, ya, ada where, ada who. Kalau where itu membahas tentang apa? Kira-kira? Di mana? Where itu artinya di mana, Pak? Nah, di mana berarti tentang apa? Tempat. Tempat. Betul. Kalau who berarti apa? Siapa? Siapa? Berarti menanyakan tentang orang. Ya. Nah, relative pronoun itu adalah kata ganti yang berfungsi untuk menghubungkan kalimat, ya, yang menerangkan sesuatu yang berupa manusia, hewan, ya, barang ataupun tempat. Who tadi ya berfungsi untuk menggunakan orang, ya, bukan hewan atau lainnya. Who di sini bukan siapa, tetapi di sini artinya yang, ya. Amar is the boy who really likes superhero comics. Amar adalah anak yang suka komik superhero. Jadi kalau subjeknya di sini, ya, di depan adalah Amar, ya, orang, berarti di tengah relative pronouns-nya adalah you, ya. Who di sini belum tentu jadi siapa, tetapi bisa jadi yang, ya. Tadi Nina is the girl who cooks for dinner. Nina adalah anak yang memasak untuk makan malam. Nah, jadi relative pronouns, ya, tadi di sini who, ya, kalau di depan itu bisa jadi siapa, tapi kalau di sini menjadi yang, ya. Amar is the boy who really likes superhero comics. Amar adalah anak yang, ya, suka komik superhero. Jadi kalau subjeknya adalah orang, menggunakan who. Nah, bagaimana kalau where? Kan sama aja, ya. Oke, wait a second. Ini Pak Zulfan mungkin sudah kembali lagi. Nah, tadi adalah contoh penggunaan dari relative pronoun who.
Iya. Nah, kalau yang satunya tadi yaitu tentang where. Oh, ini sudah kembali lagi Pak Zulfan. Sudah kembali Oke, lagi. yes. Nah, The kenapa screen is jaringannya yours, Pak terputus? Zulfan. Ya. It's okay, never mind. Oke, thank you Mas Tika. Oke, tadi ya menyambung lagi. Kalau where ya tadi sudah dijelaskan juga Mas Tika. Where itu untuk tempat ya, artinya di mana. Kuta Beach in Bali is the place where people like to surf. Pak, kok itu share screen-nya kok nggak kelihatan ya, Pak? Enggak kelihatan ya? Nah. Oke, sorry tadi. Oh, belum ter-share screen lagi ya? Oke, sudah kelihatan sekarang? Udah kelihatan, Pak. Oke. Udah. Ya. Nah, Kuta Beach in Bali is the place where people like to surf. Ya, Pantai Kuta adalah merupakan tempat di mana ya orang suka berselancar. School is the place where students usually study. Ya, sekolah merupakan tempat di mana biasanya siswa belajar. Ya, jadi kalau who tadi untuk orang ya di tengah kalimat, kalau where itu untuk tempat. Oke, sekarang terakhir ada personal quantities, ada fearless, ada agile, intelligent, powerful, wicked, dan juga ada athletic. Ya, kalau fearless itu tak kenal takut. Nah, agile adalah tangkas lincah, intelligent is cerdas, powerful means kuat, ya, wicked jahat, athletic itu atletis. Nah, ada fearless itu di halaman 22, silakan anak-anak yang CI halaman 22 juga ada. Pak, yang modul atau yang buku paket, Pak? Masih yang CI ya, masih yang CI. Pak, tadi arti-artinya apa ya, Pak? Ya. Pak, tadi artinya apa ya yang CI itu artinya modul atau paket ya, Pak? Karena CI itu beda ya. CI itu kelas yang untuk Banu Musa dan Hasan Ar-Rahmah. Ya, kelas CI MIPA. Ya. Aku Cimipa, cuman aku Cimipa gigiku. CI MIPA bukan yang digital, ya digital beda ya. Digital. Pak, aku nggak bisa buka karena aku bukan kelas CI. Ya nggak apa-apa, hanya disimak saja ya. Cukup menyimak saja. Ya, tapi ini materinya. Tadi aku bukan Cimipa, tapi aku jawab. Ya nggak apa-apa, bagus, alhamdulillah. Ya, jadi saling mengisi aja, ya. Oke. Sekarang yang untuk kelas Banu Musa dan Hasan Ar-Rahmah, ya di fearless itu artinya, ya. Sarah udah belum, Pak? Belum ya. Kalau yang Az-Zahra, terus ada Al-Fargani, ada apa lagi? Al-Baitar, ada Miri, terus Ibnu Rushdi, terus yang kelas lain di Keraton, di Gowongan, di Papringan itu berbeda ya. Ya, nanti, itu nanti. Sekarang untuk CI MIPA Hasan Ar-Rahmah dan CI MIPA Banu Musa. Oke, Pak. Oke. Sekarang yang fearless silahkan dihubungkan dengan garis secara langsung aja ya. Fearless itu someone who is not afraid of anything. Jadi fearless itu ke huruf C. Oke, nomor 2 ada agile, means someone who can move quickly and easily. So agile itu nanti ke huruf E. Terus intelligent, ya. Intelligent artinya adalah someone who is
very clever, ya, orang yang sangat pintar. Jadi intelligent ada di D. Kalau powerful itu adalah very strong. Ya. Artinya powerful itu artinya sangat kuat, Pak. Ya, betul, sangat kuat sekali. Berarti yang A, ya, someone who is very strong, sangat kuat. Betul. Contohnya ya tadi ya, ada superhero, nah, Batman, Superman, nah, itu termasuk powerful. Ada weak, itu adalah someone who does bad thing. Nah, orang yang melakukan, ya tokohnya ini perilakunya yang buruk. Ya. Terus ada athletics, ya, someone who is really good at running and jumping. Jadi tubuhnya itu lentur, jadi atletis, ya, bisa berlari dengan cepat, bisa berlompat-lompat, bisa ke sana kemari dengan cepat. Itu atletik. Nah, terakhir adalah tentang past simple, ya. Past simple digunakan untuk menceritakan kejadian yang telah berlalu. Jadi kalau kejadian tersebut sudah berlalu seminggu yang lalu, bertahun-tahun yang lalu, bahkan 1 detik yang lalu pun itu sudah berlalu. Ya sudah, Atau karena itu waktu disebut sebelumnya, past Pak. simple. Betul, waktu sebelumnya. Jadi A. Nah, Pak Zulfan bilang A tadi itu sudah berlalu. Misalnya ini ada mark ini, Pak Zulfan geser. Nah, sekarang sudah berlalu. Nah, jadi tidak ada batasan berlalu itu berapa jam yang lalu, ya? Enggak. 1 detik yang lalu pun sudah termasuk past. Nah, di sini ada yang regular, ada juga yang regular, ya. Irregular dan irregular, sorry. Pak, ini yang reguler apa masih CI? Masih CI ya, masih CI. Regular itu yang tinggal ditambahin ed, Pak. Kok yang Betul. kata-kata akhirnya pakai y itu y-nya diganti jadi i. Kayak Ya. play jadi played. Played, itu yang regular. Ini regular di sini past tense ya, bukan kelas reguler, tetapi regular past tense maksudnya. Betul tadi ya, watch jadi watched, tinggal tambahi ed. Nah, ini ya ada look jadi looked. Play tadi ya jadi played. Opened, ya ada washed. Nah, kayak contohnya ini ya, supaya cepat saja. Tapi kalian bacanya watch jadi watched, bukan watched. Look jadi looked, bukan looked, ya. Cara membacanya. Sedangkan contohnya ini, yesterday I watched the football match with my father. Ya, play jadi last week I played tennis with my brother. Cook, jadi last night my sister cooked for dinner. Ya, jadi kalau ada kata-kata yesterday, last week, last night, an hour ago, last month itu sudah berlalu, berarti harus menggunakan past tense. Nah, kalau irregular, kalau yang regular tambah ed, kalau ini katanya berubah. Eat menjadi ate. Ini bukan Drink eat it, jadi drunk. ate. Ya, drink jadi drunk. Ya, bukan drink tapi drank. Swim jadi saw. Run menjadi ran. Terus make Hear jadi menjadi made. heard. Ya. Take, took, give, ya, go menjadi went, ya, dan lain-lain. Ya. Contohnya, ya, kalau eat ya tadi ya. Ini contohnya ya. Yang penting eat jadi ate, ya. Drink menjadi drank, go ya menjadi went, run menjadi ran. Ya see, saw. Oke, anak-anak, ini yang CI MIPA sudah selesai. Sekarang akan dilanjutkan oleh Miss Etika untuk yang
regular class. Okay, Miss Etika, the time is yours. Okay, thank you so much, Pak Zulfan. And then, okay, class, yang regular, you can open your course book, page 20. And then before that, you can pay attention for the screen that I will share with you. Sorry. Oh ya, sebentar, Miss. Yang C ini Oke. Pak tidak meninggalkan juga loh ya. Tetap di sini ya. Biar sama, kita belajarnya Ya. sama-sama ya. Iya. Oke. Oke, wait a minute. Oke. Closing. Oke. Oh iya, sebentar. On process ya. Sebentar ya anak-anak ya. Oke. While you are waiting for me presenting my PowerPoint, you can open your textbook page 20. Jadi buat anak-anak yang sambil menunggu sharing screen dari Miss Etika, buku paket sayang, buku paket yang berjudul Bright Up English, your textbook entitled Bright Up English, yang covernya warna kuning. Yes, Ya, the betul. yellow one, ya, yang covernya warna kuning. Ya. Jadi anak-anak Oke. bisa membedakan ya between textbook ya and module. Module. Nah, textbook itu adalah yang buku paket. Ya. Bu Etika. Iya sayang. Berapa Bu? Kan berapa ya Bu? 20. Halaman 20 sayang, 20. Oke. Nggak apa-apa, sambil nyimak ini aja ya. Sharing screen dari Miss Etika, oke? Ya. Oke, today we are going to learn about numbers atau lesson 3. Ya, kita akan belajar tentang numbers. What will we learn? We will learn numbers 1 up to 100. And then the second one, we will learn about simple math operation. Jadi, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah anak-anak bisa menghitung angka 1 sampai 100. And also you can do some simple math operation. Jadi anak-anak nanti bisa menghitung atau operasi hitung matematika, mengerjakan operasi hitung matematika. Oke, class, open your textbook page 20. Textbook itu tadi buku paket ya. Nah, di sana kalian bisa menyimak about numbers ya. Ada 0, 1. Kalau counting from 1 up to 10, I'm sure that you have already able to do that. 20 sayang, di screen-nya kelihatan nggak? Di screen-nya kelihatan nggak? Open your textbook page 20. Page itu adalah halaman. Page 20. Oke, sambil open your book page 20, Miss Etika mau menjelaskan ya. Terima kasih. Nah, I'm sure that you have already able to count from 1 up to 10 or maybe up to 20. Anak-anak pasti sudah bisa menghitung dari angka 1 sampai 10 atau bahkan 20 because you have already studied it in the first and the second grade. And also in the third grade, you have already learned it up to number 50. And now we are going to learn 50 up to 60, or okay, let's say 1 up to 100. Okay, now pay attention to the screen. Pay attention. I have this. Number 12, it is 12. It's different from 20. So in 12, the first one is 12, and then the second one is 20. Some students will be mistaken in defining these two numbers. Jadi beberapa anak ada yang kadang bingung, 20 itu yang 12 apa yang 20 ya? Nah, kalau 12 itu 12, you can see from the red letters. Jadi sini sengaja Bu Guru berikan ada hurufnya yang berwarna merah, itu yang membedakan 12 and 20. And then the next, it's 13. It's 13.
And then this one is 30. 30. Nah, kalau belas itu pakai tin, T-E-E-N. And then for the 30 itu pakainya yang diakhiri dengan TY, diakhiri dengan T, 30. Next, it's 17. 17. And then this one is 70. 70. 17 itu kalau 17, and then 70 itu kalau 70. And then next, 21, 21, 20-nya disebutkan biasa 20, 20, and then ditambahi satunya 1, 21. 34, 34. 45. Ya sayang, ada yang mau tanya? Iya, yang mana soalnya? No, ini bukan soal. Bu Guru masih menjelaskan. Kalian bisa simak di halaman 20. Ini belum soal ya. Bu Guru masih menjelaskan. Untuk menyebutkan 45, to mention 45, to mention this number, 40 dan 5, itu you can say 45. And then 53. And then 68. And the last one is 92. Nah, itu cara-cara menyebutkan. Nah, sekarang Bu Guru mau ngasih latihan. You can open your book, page 21. 21. Open your textbook, page 21. Nah, later on, I will say some numbers, and your job is to tick the correct number. Ya, jadi nanti Bu Guru akan menyebutkan some numbers, beberapa angka, and your job is to give a tick. Give a tick itu memberikan tanda centang to the correct number yang cocok dengan yang Bu Guru sebutkan. Okay, are you ready? Wait. Ready, Ready, Miss. Okay. Miss. Ready. Wait. Okay, siap. Wait. Ready. Okay. Ready, Bu. I'm ready. Number 1. 36. Number 1. 36. Berapa, Bu? Okay. Listen carefully. I will only mention twice. Yang teks Okay. 8 atau yang mana? Ini yang buku textbook sayang, buku textbook yang sampul warna kuning, entitled Bright Up English. Open your book, page 21, halaman 21. Okay, I will for you. Take your time. Don't miss. Kalau misalnya di rumah nggak ada, buku paket, you can write down on your notebook. Jadi kalau di rumah nggak ada, anak-anak bisa menuliskan angkanya di buku tulis. Jadi nanti ketika pembahasan angka berapa yang disebutkan sama Bu Etika, itu nanti kalian tetap bisa jawab, oke? Udah ditentangin aja kan? Iya, only give a tick to the correct number. Ya, Miss. Okay, I will only mention the number twice. I will only mention the number twice. Bu Guru hanya akan menyebutkan 2 kali. So please pay attention carefully. Okay, ada apa yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Miss. Ya? Itu nanti difoto nggak, Miss? Oh enggak, ini hanya untuk latihan ya. Hanya untuk latihan ketika kita meeting ini, enggak dikumpulkan. Okay? Are you ready, guys? Yes, I'm ready. Ready. Okay, listen carefully and put a tick to the correct number. Listen carefully and put a tick to the correct number. Number 1, 36.
Number 1, 36. Number 2, 59. Number 2, 59. Number 3, 99. Number 3, 99. Number 4, 18. Number 4, 18. Nggak ada, Bu. Bu, nggak ada, Bu. Ada kok, Bu. Number 5, 28. Number 5, Sudah, Miss. 28. Udah. Okay. Ini Dave, let's check your answer. Miss. Okay, let's check your answer. Number 1. What number is number 1? Big. 36. Number 2. Number 2. 59. Okay, good. Number 3. 99. Okay, 99. Next, number 4. 18. Okay. Next. Number 5. 28. Okay. Pasti betul semuanya. Okay, you're doing great. Okay, now everyone, please have a look at the screen. Have a look at your screen. Please have a look at your screen. I will explain about simple math operation. Okay, now we come to the next material. It's a simple math operation. Okay, I'm sure that you are already familiar with this symbol. It's symbol. In English, we say equals. Equals. You can repeat after me. Equals. Equals. Good. Next, plus. Okay, good. Minus. Times. Next, divided by. Okay, divided by. Now, plus. We come to the first plus. Terus tambah, Sis. Okay, I have this number. Who can mention this math operation? 5 equals 10. Okay, that's right. 5 plus 5 plus 10. 5 equals 10. Okay, correct. The next math operation. 20 plus 4 is 24.
equals 24. Okay, good. Oke, itu tadi tentang kelas ya. Now it's minus. It's minus. Minus. Minus 30 minus 2 Okay, good. Next. 45 plus Should be minus nah. 45 minus 8 equals 37. 45 minus 8 equals 37. Okay, I'm sorry, class. There's something I have to deal with. Okay, now this one. 45. Sorry, tadi sampai mana ya? 45. Okay. Next one, which we learn about times. Times atau kata yang lain boleh multiple by. Multiple by. Times 3 Equals. Okay, good. And now we come to divided by. Divided by. Okay, now. I guess okay, now please have a look at your module. Have a look at your module. Page 17. Page 17. Have a look at your module, page 17. Okay, anak-anak. There's a task 2. Actually, it should be a listening task, but I want you to what is it? Sorry, ini nggak ada ya. Sorry. Sorry, it should be a listening. Kok itu nggak ada tulisannya, Bu? Yes. Okay, no. Okay. Memang tidak ada, sayang, ya. I want you to open your book page 19. 19. Page 19. Okay, I will read here.
Nggak hafal. Kita lihat tulisannya. Modul page 2. 19. Open your module, page 19. Okay, you have task 6 over there. And can you match the questions and the answer? For number 1, 5 times 3. 5 times 3. Kira-kira jawabannya yang mana tuh? 5 times 3. 15. 5 times 3. Halaman berapa, Miss? 15. I have shared it in the screen. Open your module, page 19. Yes. Okay, now, so number 1, 5 times 3 equals. Nomor 9 yang mana, Bu? 19, halaman 19. Jawabannya 15, Bu. Plus 6. Jawabannya? 15. Okay, you can draw lines from number 1, 5 times 3 up to 15. Okay, number 2. 9 plus 5. 9 plus 5. 14. 14. Okay, good. 14. Number 3. 50 minus 10. 50 minus 10. It's 40. Okay, good. It's 40. And then 100 divided by 2. 50. 50. Okay, good. 40 plus 4. 40 plus 4. 44. Okay. 24. Okay, now. Okay, I think, sorry. Now, we come to the end of our lesson today. And, okay, class, your exercise will be in your module, page 20, task 7. Untuk latihannya yang harus dikerjakan, it is on page 20, halaman 20, on your module, task 7. Bacanya Task tuh 7. bukan 20 tapi 20. Okay, Tulisannya thank you so 20, much tapi for bacanya 20. correcting me. Okay, thank you so much for correcting me. Yes, it's 20. Okay, thank you so much. Bu Etika, Yes? bisa Iya. nggak, Miss? Latihannya halaman berapa? Nah, kalau latihan yang harus dikumpulkan ada di modul, in your module, page 20, task 7. Task 7. Task 7. Iya. Modul saya yang ada cuma halaman 15 sama 24. Oh, really? Okay. Okay, please contact your wali class and then say that your module is not complete, and then if there is an extra module, your module will be replaced. Jadi untuk yang modulnya tadi bermasalah hanya halaman 15 terus 24 ya. Okay, please contact your wali class and then ask for us to replace your module. Jadi nanti minta diganti bisa atau tidak. Nah, untuk tugasnya, yes, please take photo of your work and then, iya sayang. Nanti tugasnya ada di classroom nggak? Iya, nanti of course we will share it in your classroom. Jadi please do in your module, page 20, and then task 7. Task 7. Take photo of that word and then submit it to Google Classroom. Jadi nanti anak-anak, iya sayang. Jadi nanti semuanya dikerjain. Semua yang dikerjain gimana? Bu Etika, Iya, iya.
Semuanya yang dikerjain itu di foto atau di foto. Di foto sayang, yang halaman 20 ya, yang tas 7. Yang halaman 20 saja. I'm sorry, iya halaman Halaman 20 saja ya. I'm 20 di sorry, foto. I can't see your. Saya mau maybe tanya I should nih. stop this. mau Iya sayang. Iya, satu-satu ya. Yang mau tanya satu-satu. Dulu Coba yang- sebut nama dulu Itu yang mau bahasa tanya. Inggris sebelumnya itu di yang bahasa Inggris sebelumnya itu ada tugas nggak, Miss? Bahasa Inggris sebelumnya maksudnya, oh yang CIMI Pak. Iya. Oh iya. Tidak ada ya. CIMI. Tidak ada ya Tidak Mr. ada Zulfan? karena setelah pembelajaran biasanya sudah ada pendalaman. Jadi yang Yes. CIMIPA tidak ada. Nah, kalau reguler ini karena mengejar, sudah mau PTS, makanya harus ada latihan. Oke. Yes, I already. Bu, saya mau tanya. Iya, yang mau tanya siapa ini? Tolong sebutkan namanya dulu. Akhtar? Ara. Ara. Oke, Ara please. Tadi modulnya gimana Bu, halaman berapa? 20 untuk tugasnya halaman 20, task 7, task 7. Miss, tas 7 apa tas 8? Task 7. You have learned how to write number in English, right? Now answer and write it in English. Number 1 has been done for you. Jadi itu kan ada angka kayak tadi yang kayak contohnya Miss Etika yang kita latihan bareng-bareng jawab. Nah, sekarang kalian kerjakan sendiri yang ada di modul ya. Cuma sudah Bu. Task 7. Saya sudah mengerjakan Bu Etika. Oke, ya. Saya sudah mengerjakan Bu. Oke, enggak apa-apa, sudah mengerjakan berarti hebat. Silakan untuk latihan selanjutnya boleh kerjakan yang lain, tetapi yang dikumpulkan hanya task 7. Apa tas 8? Task 7. Hak 7. Task 7. Saya mau tanya, Enggak Bu. saya mau izin minum. Okay, please. Any other question? Paksa. Udah dipeluk. Okay. Is it enough? Ada Bu. Okay. If you have no more question, I think it's the end of our lesson today, Mr. Zulfan, and Yep, maybe we can betul. end up this class. Oke, Miss Etika, thank you for the time for the 4th grader untuk yang reguler dan juga yang CIMIPA ya. Mohon maaf, waktunya sudah belandang istilahnya. Overtime. It's overtime. Oke, it's overtime. Yang apa nanti anak-anak setelah ini tadi pagi setelah upacara dari jam 7 ya, langsung dilanjut dengan meet bahasa Inggris. Ya, nanti habis ini silakan istirahat sebentar, buka classroom dan jangan lupa nanti jam 10 ada meet Wallace ya. Ya Pak. Ya, Ya, hari ini Pak. tugasnya apa? Jadwalnya hari ini di apa lagi? Ada? Pak, yang Maka jam 10 atau jam setengah 11, Pak? jam 10 nanti ya, menghubungi wali kelas masing-masing ya. Kalau di jadwal jam 10. Iya, iya, mau tanya Ya. Miss Etika siapa ini? Ya? Oke, kalau tidak ada, now let's end our lesson today by saying Alhamdulillah together. Wahid, Isnain, Salas. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Class and thank you, Pak Zulfan. Can end this. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, boleh keluar, boleh untuk mengerjakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Waalaikumsalam.
Mati tadi.